Shalom, jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, dimanapun saudara berada. Syukur kepada Allah, oleh karena kasih karunia-Nya, kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Dan terlebih pada saat ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah menyembah Tuhan. Mari saudara kita puji namanya, kita agungkan namanya, kita tinggikan namanya. Haleluya, ini dasar iman kepercaya kami Tuhan. Haleluya, kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari semua yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan,
Yesus Kristus Tuhan. Dia yang menjadikan kita anak-anak Allah. Dan kita dilayakkan memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Sungguh kasih karunia-Nya luar biasa, saudara. Di telapak tangannya tertulis nama kita. Haleluya, Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di telapak tanganmu tertulis namaku. Di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Di telapak tanganmu tertulis namaku. Di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau
besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya, mari kita akan persiapkan hidup kita, hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita yang ada di rumah, semua mari kita satu hati dan kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat kemurahan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Saat ini kami mau menyambut firman-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami semua seperti dalam surga. Saat ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh dituntun oleh Tuhan supaya hidup kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami percaya waktu kami berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, maka Engkau akan terus memberkati dan menopang kami. Dan kami akan selamat, kami dan seisi rumah kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Pada minggu yang lalu, kita sudah belajar sama-sama bahwa dalam menantikan kedatangan Tuhan, hidup kita ini sama seperti pelita. Pelita itu harus jadi terang, harus menyala. Tetapi pelita tidak bisa menyala kalau minyaknya habis. Kita sudah belajar sama-sama bahwa minyak itu mengandung pengertian rohani. Yang pertama, minyak itu adalah perbuatan baik yang itu menjadi berkat. Itu menjadi bahan utama dalam hidup kita untuk bisa menerangi orang lain. Jadi saudara dan saya jangan lupa, saudara jangan sampai kehabisan minyak. Apa itu minyak? Perbuatan baik, kebaikan hatimu kepada semua orang. Kemudian kita juga belajar apa arti yang kedua minyak. Artinya adalah kekuatan iman kita. Bukan hanya perbuatan baik yang bisa jadi berkat, yang bisa jadi kesaksian. Tapi kekuatan iman. Waktu kita bersandar kepada Tuhan. Waktu kita mengandalkan Tuhan. Waktu kita tidak menjadi lemah walaupun hidup kita banyak tantangan. Dan iman itu menjadi kesaksian yang sangat baik. Dan yang ketiga, kita sudah belajar dalam khotbah sebelumnya bahwa minyak itu artinya adalah kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita tetap menyala sebagai pelita. Minyak jangan habis saat kita menantikan kedatangan Tuhan. Dan kalau minyak kita tidak habis, kita masuk dalam golongan gadis-gadis yang bijaksana dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Minggu ini kita akan memperdalam pembahasan kita. Dalam menantikan kedatangan Tuhan, kita bisa menjadi hamba yang baik, hamba yang bijaksana, atau hamba yang jahat. Kita mau belajar sama-sama. Mari kita akan membaca sekarang, semuanya persiapkan Alkitabnya. Matius 24 ayat 45 sampai 51. Mari semuanya buka Alkitab. Saya ingin lewat khotbah hari ini memberi saudara pengertian yang benar bagaimana kita menantikan hari Tuhan atau hari kedatangan Tuhan yang menjelang. Mari buka semuanya. Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Sudah ketemu semua? Yang sudah ketemu berkata amin. Sekarang kita mau baca sama-sama. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudaraku semuanya, masih di dalam kaitan pengajaran Tuhan tentang akhir zaman. Nah, kemudian Tuhan memberi perumpamaan. Di sini ada contoh hamba yang baik dan hamba yang jahat. Dari contoh ini, mari kita belajar sesuatu hari ini. Yang bagian pertama, siapakah menurut Tuhan Yesus hamba yang baik dan setia itu? Siapa orangnya? Ternyata hamba yang baik adalah hamba yang melakukan tugasnya, masih tetap melakukan tugasnya saat tuannya datang kembali. Tuhan mengatakan hamba yang baik dan setia. Apa sih artinya baik? Apa artinya hamba yang baik? Hamba yang baik adalah hamba yang melakukan tugasnya dengan benar. Itu berarti hamba yang baik. Melakukan tugas dengan benar. Tetapi hamba yang setia adalah hamba yang melakukan tugasnya dengan benar dalam kurun waktu yang panjang, atau dengan kata lain, dia benar dalam tugasnya secara konsisten. Kalau kita bisa berbuat benar tapi hanya sebentar, kita disebut baik. Tapi kalau kita bisa berbuat yang benar dalam waktu yang lama, maka kita disebut baik dan setia. Saya berdoa supaya waktu kita mendengar ini, kita semua tidak terkecuali akan memilih menjadi hamba-hamba yang baik dan setia. Amin. Saudaraku yang kekasih, kepada siapa kita harus baik dan setia? Tentu saja dalam hidup kita kepada orang-orang yang kita kasihi. Istri mesti setia kepada suami. Suami mesti setia kepada istrinya. Orang tua setia melayani anak-anak dan tidak berputus asa. Anak-anak setia menghormati orang tuanya dan tidak memberontak kepada mereka. Dalam pekerjaan, jadilah orang-orang yang setia mengelola pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan. Dalam pelayanan kita juga berlaku setia, konsisten melayani. Sehingga pada waktu kita menjadi hamba yang setia, Tuhan akan terus memberkati kita. Yang setuju berkata amin. Boleh berkata dengan saya, semuanya ikuti saya. Kalau saya berlaku baik dan setia, hidup saya pasti selalu diberkati Tuhan. Amin saudaraku. Sekarang saya mau mengajak kita lebih memahami dalam perumpamaan ini tadi, apakah pekerjaan baik yang dilakukan hamba dalam perumpamaan itu? Apa sih pekerjaan yang Tuhan Yesus katakan? Hamba itu baik dan setia. Apa pekerjaan yang didapati tuannya? Kata Tuhan Yesus, hamba ini diangkat untuk memberi makan kepada orang-orang yang di sekelilingnya. Jadi pekerjaan hamba yang baik ini apa? Memberi makan. Boleh ngomong sama-sama dengan saya? Memberi makan. Kenapa saya ajak mengatakan ini? Supaya kita bisa masuk sama-sama dalam pembahasan ini. Apa sih artinya memberi makan? Saudaraku yang kekasih, arti memberi makan adalah memenuhi kebutuhan orang di sekeliling kita. Jadi perhatikan kronologi pengajaran yang Tuhan ajarkan. Siapa hamba yang baik itu? Siapakah hamba yang setia itu yang melakukan tugasnya?
Apa tugasnya hamba yang baik dan setia itu? Memberi makan orang-orang yang dilayaninya. Saudaraku yang kekasih, saya ingin kita akan mulai memahami maksudnya Tuhan di sini. Saya dan saudara adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kita adalah gereja Tuhan yang dipanggil dan direncanakan oleh Tuhan untuk melayani di tengah dunia ini. Arti kata memberi makan itu berarti memenuhi kebutuhan di sekeliling kita. Jadi siapa yang kata Tuhan jadi hamba yang baik dan setia? Mereka yang setia dalam pekerjaannya, yakni memenuhi kebutuhan orang-orang di sekelilingnya yang Tuhan berikan untuk dilayani. Oh, ini berarti apa? Berarti kita harus tetap hidup dalam panggilan kita sesuai dengan talenta dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, gereja kita dipanggil Tuhan untuk mengasihani orang-orang miskin. Jadi kita harus tetap tinggal dalam panggilan ini. Walaupun corona, pembagian beras kepada lansia miskin harus tetap berjalan. Walaupun pandemi corona, sekolah gratis harus tetap berjalan. Walaupun terkena banyak rintangan, semua proyek misi, panti asuhan, dan juga yang lain-lain yang mungkin sebentar lagi Tuhan akan beri kepada gereja kita, harus tetap dijalankan. Karena apa? Hamba yang baik, hamba yang mengerjakan tugasnya sampai tuannya datang. Kita tidak mau disebut oleh Tuhan pernah menjadi gereja yang baik. Tapi kita mau kita baik dan setia. Yang setuju katakan amin. Jadi lewat khotbah ini saya ingin saudara semua kita bersama-sama menjadi hamba yang baik dan setia. Tuhan pasti akan memberi kepada kita pelayanan-pelayanan yang dipercayakan. Tetapi kita harus mengerjakannya. Semua orang punya talenta, semua orang punya panggilan. Ada orang tertentu, kalau sudah bicara tentang pendidikan bagi anak-anak bodoh, anak-anak miskin, hatinya langsung bergairah. Jadi dia harus mengerjakan tugas itu, menyelesaikan sampai Tuhan datang. Kalau ada orang yang misalkan setiap dengar orang miskin, orang lemah, selalu ingin membagikan berkat secara jasmani. Mungkin itu makanan, mungkin itu pakaian, mungkin itu keuangan, dan itu bergairah karena Tuhan. Maka dia juga harus melakukannya dengan setia sampai Tuhan datang. Kalau ada orang punya talenta di bidang-bidang yang lain, mungkin pujian penyembahan, mungkin juga menyanyi, dan memang di sekitarnya, di gerejanya atau di pelayanannya memang itu perlu dipenuhi, maka dia harus mengerjakan itu dengan setia sampai Tuhan datang. Orang-orang yang lain mungkin punya karunia dan panggilan untuk berdoa. Dari awal Tuhan memanggilnya, Tuhan menaruh roh doa, maka orang itu harus melayani Tuhan dalam pelayanan doa bagi orang lain dengan setia sampai Tuhan datang. Yang ngerti katakan amin, saudara. Jadi waktu kita menantikan hari kedatangan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus jadi hamba yang mengerjakan pekerjaan kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara, Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Kita harus memberi makan, memenuhi kebutuhan orang di sekeliling kita. Mari kita menggunakan segenap talenta dan daya kita untuk memenuhi kebutuhan orang di sekeliling kita yang memang Tuhan letakkan dalam hidup kita. Nah, saudaraku, saya ingin memperluas, membandingkan pengajaran ini. Tuhan itu sebenarnya selalu datang dalam hidup kita. Memang semua kita saat ini sedang menantikan rapture, menantikan pengangkatan. Ya, apakah hari pengangkatan itu akan tiba? Ya, pasti akan tiba. Tetapi sadarkah kita, Tuhan itu datang dalam hidup kita tidak hanya saat rapture. Apa maksud saya?
kita akan bandingkan dengan perumpamaan Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 40. Memang semua kita sekarang sedang menantikan hari kedatangan Tuhan atau pengangkatan atau rapture. Dan apakah hari itu pasti ada, pasti terjadi? Iya, pasti terjadi. Tetapi sebenarnya kalau kita mau belajar firman Tuhan, walaupun hari rapture belum tiba, Tuhan itu selalu datang dalam hidup kita melalui utusan-utusannya, melalui orang-orang yang disuruhnya untuk menguji kita apakah kita menjadi hamba yang baik dan setia di dalam hidup kita ini. Mari kita lihat. Semua buka Matius 25, 31 sampai 40. Mari kita baca. Semuanya perhatikan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Perhatikan kepada saya. "Sebab ketika aku lapar," ini kata Tuhan, "kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah? Kapankah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudaraku, apakah engkau mulai bisa melihat kebenaran ini? Memang rapture belum datang, tapi sebagai hamba yang baik dan setia, maka kita akan hidup bijaksana, yaitu tekun dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, dengan panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita tidak mau hanya baik, pernah melakukan tugas dengan benar. Kita mau baik dan setia. Kita akan konsisten sampai Tuhan datang. Sebab walaupun Tuhan secara langsung dalam rapture belum datang, Tuhan itu mengatakan orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang hina yang Tuhan suruh datang dalam hidup kita, mungkin perlu pertolongan kita, perlu dipenuhi kebutuhannya, itu adalah Dia sendiri. Jadi segala waktu, anytime, Tuhan sebenarnya datang dalam hidup kita dan menguji apakah kita hamba yang baik dan setia di hadapannya. Saudaraku, apakah engkau bisa mengerti ini? Tuhan ingin kita jadi baik dan setia. Jadi kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh hidup untuk diri sendiri. Kita harus jadi terang. Kita harus memberi makan. Siapa yang terpanggil jadi guru harus jadi guru. Siapa yang terpanggil jadi bapak harus jadi bapak. Siapa yang terpanggil jadi ibu. Siapa yang terpanggil sebagai menjadi seorang sahabat buat orang yang lain, jadi sahabat. Kita mengerjakan, kita memberi makan. Itu yang Tuhan mau. Jangan kita menunggu kedatangan Tuhan, tapi kita makin menutup diri. Kita hanya menguduskan diri kita dalam ibadah-ibadah semata. Tidak, kita harus tetap jadi terang buat orang-orang lain. Karena apa? Sebenarnya orang-orang yang datang dalam hidup kita, orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk kita tolong, untuk kita cukupi, untuk kita bantu, untuk kita biayai, mereka itulah utusan-utusan Tuhan untuk menguji kita apakah kita hamba yang baik dan setia di hadapan Tuhan. Nah saudara, kalau kita
didapati Tuhan saat rapture itu datang dan kita tidak lagi melakukan tugas kita ini, kata Tuhan kita disebut jahat. Kata Tuhan, aku akan membinasakan engkau. Engkau orang-orang munafik, akan senasib engkau dengan orang-orang munafik dalam hukuman. Saudaraku, ini benar. Sekarang kita pelayan Tuhan, sekarang kita anak Tuhan, sekarang kita gereja Tuhan, sekarang kita beribadah, sekarang kita menyebut diri kita beriman kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak punya belas kasihan dan tidak jadi terang di tengah dunia ini, bukankah itu sebuah kemunafikan? Apa gunanya ibadah gak jadi terang? Apa gunanya punya Tuhan yang hebat tapi gak jadi berkat? Itu sebabnya minggu ini saya ingin saudara jadi hamba Tuhan yang baik dan setia. Jangan hanya melihat kebutuhan kita, keadaan kita, kondisi kita. Ingat, kita mungkin saja lemah, tapi yang lebih lemah dari kita banyak. Mungkin kita kesulitan, tapi yang lebih sulit banyak. Dan Tuhan ingin kita tetap jadi hamba yang baik, jadi gereja yang baik, jadi pelayan Tuhan yang baik. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, inilah firman Tuhan buat kita. Jadi memang kedatangan Tuhan dalam rapture belum kita alami. Namun saat kita menantikan hal itu, Tuhan bisa datang menguji kita dalam banyak kesempatan melalui orang-orang yang membutuhkan kasih dan pelayanan kita. Kalau kita selalu diarahkan Tuhan untuk selalu punya passion, punya gairah, punya belas kasihan bagi keluarga-keluarga yang rusak, keluarga-keluarga yang trouble, keluarga-keluarga yang punya masalah. Kerjakan itu, jangan memudar. Atau saudara adalah orang yang dikaruniai Tuhan, melayani dalam pelayan-pelayan yang bentuknya berbeda. Yang penting adalah terus melayani sesuai karunia dan panggilannya. Gereja kita juga demikian. Sekarang saya mau membandingkan hal ini. Saudara, kenapa Tuhan tuntut kita? Kenapa Tuhan tuntut kita sampai seperti ini? Saya ingin kita mengerti bahwa karena sejak semula Tuhan itu sudah menyiapkan semua yang terbaik buat kita. Saya akan ajak kita membaca bagian yang terakhir di dalam Matius pasal 21 ayat 33 sampai 41 tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Tadi saya ulangi supaya saudara bisa melihat inti pengajaran ini. Siapakah hamba yang baik dan setia? Hamba yang didapati oleh tuannya melakukan tugasnya saat tuannya itu datang kembali. Selanjutnya, apa pekerjaan hamba itu? Memberi makan. Gereja harus memberi makan kepada sekelilingnya. Ini bukan hanya bicara makanan jasmani, tetapi segala kebaikan yang diperlukan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah komunitas kita, di tengah lingkungan kita. Kalau di lingkungan kita ada anak yang gak sekolah, gak bisa sekolah karena terlalu miskin, Tuhan memberi kita panggilan untuk menyelesaikannya. Kalau di tengah kita ada orang-orang tua, lansia yang mereka terlantar, maka ada panggilan untuk menyelesaikan semua itu. Dan lain sebagainya, juga termasuk panggilan dalam gereja Tuhan. Apa dalam gereja Tuhan yang perlu kita selesaikan, semua itu harus kita selesaikan. Saudaraku, sekarang ini bagian terakhir supaya kita mengerti kenapa Tuhan tuntut kita sedemikian itu. Karena dia sudah menyiapkan semuanya saat dia memanggil kita. Matius 21 ayat 33 sampai 41. Perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur. Sekarang lihat semua. Dan saya berdoa waktu saudara mengerti pengajaran ini, saudara akan berubah hidupnya. Sungguh-sungguh akan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Bukan menjadi orang yang takut menunggu rapture. Bukan, tetapi orang yang mengerjakan tugas sementara menunggu hari yang indah itu. Saudaraku, perhatikan ini. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Saya sampai di sini dulu membacanya. Sadarkah kita, hidup kita ini cuma pinjaman dari Tuhan? Hidup kita ini bukan milik kita.
Dan Tuhan itu seperti yang empunya kebun anggur. Tuhan telah mengatur semuanya. Lihat di sini. Sebelum Tuhan menyerahkan, mempercayakan itu kepada penggarap-penggarap, dikatakan tuan tanah itu membuka kebun anggur, menanam pagar sekelilingnya, dipagerin, menggali lubang tempat memeras anggur. Perhatikan, berarti tuan itu sudah sangat yakin bahwa anggur yang ditanamnya itu sangat potensial, pasti berbuah, mampu berbuah, bisa berbuah. Saudara harus mengerti secara rohani, waktu Tuhan memilih kita, memanggil kita, Tuhan itu sudah yakin kalau hidup ini kita kelola, maka kita pasti bisa berbuah di dalam Tuhan. Makanya Tuhan katakan, dia sampai menggali lubang pemerasan anggur. Kemudian bukan hanya itu, dia mendirikan menara jaga supaya nggak ada pencuri, supaya tidak ada perusak di kebun anggur. Tuhan itu sudah sediakan semua dalam hidup kita sebelum menyerahkannya kepada kita. Pernikahan adalah kebun anggur yang diberikan Tuhan kepada kita. Pekerjaan adalah kebun anggur yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Anak-anak kita, pelayanan kita, semua yang kita miliki, jabatan kita, harta benda, itu adalah kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola. Dan Tuhan sangat yakin sebenarnya kita bisa berbuah. Tetapi dalam kisah ini yang terjadi. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Jadi lihat, dalam perumpamaan ini, jadi itu ada bagi hasil. Ada yang untuk tuan, yang empunya kebun anggur, ada yang untuk penggarap-penggarap. Sama dengan hidup kita. Waktu kita ini dipercaya Tuhan, ada bagian yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Tapi juga ada bagian yang kita nikmati karena berkat Tuhan itu. Nah saudaraku, tetapi ini yang terjadi. Perhatikan selanjutnya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Dan mereka menangkapnya, melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepada mereka, kepada Tuhan itu pada waktunya. Saudaraku, lihat kejam Tuhan mengatakan tadi di perumpamaan yang sama, Tuhan akan membinasakan hamba yang jahat. Di sini juga Tuhan akan membinasakan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang jahat itu? Hamba yang dipercaya oleh Tuhan, tetapi tidak berbuah, tetapi tidak menghasilkan buah untuk tuannya itu. Dan lihat di situ, Tuhan menyuruh hamba-hambanya pada waktu musim petik. Saudaraku, ketahuilah, Tuhan memproses hidup kita. Tuhan membekali kita dengan banyak firman Tuhan, dengan banyak pengalaman dengan Tuhan, supaya kita bertumbuh sesuai dengan rencana Tuhan. Dan nanti tiba-tiba ketika musim petik tiba, Tuhan akan mengutus hamba-hambanya menguji kita. Siapa hamba-hambanya itu? Yaitu orang-orang yang membutuhkan kasih kita. Orang-orang yang membutuhkan perhatian kita. Masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Dan Tuhan berharap waktu dia menguji kita lewat hamba-hambanya itu, kita semua berbuah. Saya berdoa seluruh kita tidak jadi hamba yang jahat, tetapi hamba yang baik dan setia dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Sebab kalau kita tidak berbuah, kata Tuhan, kita akan dibinasakan. Saudaraku, bagaimana? Kita ini sedang menantikan kedatangan Tuhan. Apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya akan melihat keadaan zaman, corona ini, belum lagi nanti kita memikirkan masa antikris mungkin akan tiba. Saudaraku, kita tidak perlu menantikan kedatangan Tuhan dengan cemas. Kalau kita tahu bagaimana harus hidup,
Mari kita lakukan bagian kita. Jadi hamba yang baik dan setia. Kerjakan pelayanan kita, kerjakan misi kita. Maka waktu Tuhan datang, waktu Tuhan melihat kita, ketika hamba utusan Tuhan datang membutuhkan, kita layani. Hamba Tuhan yang diutus menguji kita, kita layani. Ada lagi datang, kita layani. Karena kalau kita menerima utusan Tuhan, hamba Tuhan yang diutus, tapi kita nggak layani, kata Tuhan, akan disuruh lebih banyak lagi. Sebenarnya itu bentuk kebaikan Tuhan mengingatkan kita harus melayani. Tetapi ternyata dalam perumpamaan ini, orang kalau sudah tertutup mata hatinya, tidak bisa melihat utusan-utusan atau hamba-hamba Tuhan itu, dikirim banyak pun dia tetap tidak melayani. Akhirnya bahkan anak dari Tuhan itu, kalau zaman sekarang itu adalah Kristus. Kristus pun mati di hati orang itu. Kristus pun mati di hidup orang itu. Anak Tuhan, pelayan Tuhan, kalau tidak melayani dalam panggilannya, tidak memberi makan orang-orang yang diutus Tuhan kepadanya, bisa jadi Tuhan sudah ulang, tapi dia enggak lakukan. Tuhan ulang, orang lain lebih banyak enggak lakukan. Jangan-jangan lama-lama Kristus sendiri pun datang, maka orang itu tetap menjadi orang yang keras dan Kristus mati dalam hidupnya. Dan kalau Kristus mati, kalau kita sudah tidak dalam pelayanan kita, Tuhan berkata, saat dia datang, kita tidak diangkat, kita dihukum, dibinasakan. Saat ini saya ingin saudara menjadi hamba yang baik. Waktu saya sampaikan ini, saya berharap saudara mulai terbuka pikiran saudara. Oh, jadi begitu ya, mengikut Tuhan, menantikan hari Tuhan datang. Saya harus jadi hamba yang baik dan setia. Saya harus lakukan tugas pelayanan saya, panggilan saya. Hidup saya ini milik Tuhan, bukan hanya untuk diri sendiri. Saudaraku, Tuhan sudah memberi kita potensi. Tuhan yakin kita ini bisa berbuah. Tuhan yakin, dan ingat, yang namanya berbuah, pohon itu gak pernah makan buahnya sendiri. Jadi orang lain bisa menikmati. Amin, saudaraku. Amin. Nah, saudaraku, apa yang akan Tuhan lakukan kalau kita ini menjadi hamba-hamba yang baik? Apa yang Tuhan lakukan? Kita akan kembali satu ayat lagi di dalam Matius 24 yang tadi. Matius 24, apa yang Tuhan lakukan kalau dia menemukan bahwa kita ini setia dalam pekerjaannya. Ayat 46, ayat 47. Semua saya ajak baca, ayat terakhir. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Siapa yang rindu di tengah krisis, di tengah masa-masa sukar, tetap jadi orang-orang yang luar biasa? Kata Tuhan, justru diangkat jadi pengawas. Saudara, mari kita sadar, emas perak milik Tuhan, seluruh dunia jagat raya milik Tuhan, segala kesempatan, segala berkat milik Tuhan, tanah, aset, jabatan, semua itu di tangan Tuhan. Saudara mau diangkat Tuhan jadi pengawas. Saudara dan saya harus mengikuti firman Tuhan ini, jadi hamba yang baik dan setia. Mari kita kerjakan bagian kita, mari kita kerjakan panggilan kita. Dan waktu kita tekun setia menyelesaikan panggilan Tuhan buat kita, ya, yang memang dipanggil memberi makan buat orang miskin, beri makan orang miskin. Yang terpanggil untuk memberi pakaian kepada orang miskin, beri pakaian orang miskin. Yang terpanggil untuk memberi pendidikan kepada orang miskin, beri pendidikan kepada mereka supaya mereka menjadi berhasil. Kalau terpanggil untuk menyelesaikan persoalan keluarga, melayani di pilar family, atau apa saja yang terpanggil untuk menyelesaikan persoalan di pilar kesenian, selesaikan dengan bagaimana Tuhan menuntut engkau. Semuanya kita, mari kita lakukan panggilan kita. Sebab waktu kita menyelesaikan panggilan kita dan Tuhan datang, kata Tuhan, dia akan mengangkat kita sebagai pengawas-pengawas. Artinya Tuhan menambahkan hal-hal besar, berkat-berkat besar, kepercayaan besar waktu kita menyelesaikan pekerjaannya. Amin, saudaraku. Bisa ikuti saya berkata sama-sama saat ini. Kalau saya
menjadi hamba yang baik dan setia. Saya menyelesaikan pekerjaan saya dengan konsisten, maka Tuhan akan mengangkat saya menjadi pengawas-pengawas bagi seluruh milik kepunyaan Tuhan. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Yang penting hidup ini adalah bagaimana mengikuti firman Tuhan. Menantikan Tuhan tidak harus diisi dengan takut, was-was, takut ini itu. Sangat tidak perlu. Kita ini hamba-hamba Tuhan. Kita ini diberi Tuhan. Hidup ini untuk dikelola. Dan Tuhan ingin kita jadi hamba yang baik. Hamba yang setia. Tuhan belum datang dalam rapture. Tapi segala waktu Tuhan bisa datang menguji kita. Lewat saudara, lewat tetangga, lewat teman, lewat orang lain yang lemah dan membutuhkan pelayanan kita. Mereka yang membutuhkan kesabaran kita. Mereka yang membutuhkan kasih kita. Mereka yang membutuhkan doa-doa kita. Mereka yang membutuhkan makanan dari kita. Tuhan menguji kita lewat utusan-utusannya. Saudaraku, pertanyaan saya, apakah terangmu masih bercahaya? Gereja kita punya visi. Tuhan yang taruh, mengasihani orang-orang lemah, mengasihani orang miskin. Bahkan kita punya program ke Yerusalem pun dengan pertimbangan bukan sekedar untuk membesarkan gereja, bukan sekedar untuk mencari keuntungan. Bahkan kita mencoba bagaimana bahkan jemaat yang tidak mampu pun bisa pergi ke Yerusalem. Mari kita kerjakan semua ini, saudara. Percayalah, kalau engkau mengerjakan apa yang menjadi panggilanmu, Tuhan berjanji mengangkat engkau menjadi pengawas-pengawas bagi semua harta miliknya. Yang siap jadi para pengawas, yang siap berbuah, yang siap dipakai Tuhan. Bolehkah angkat tangan pada hari Minggu ini? Mari angkat tangan sama-sama. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jadi saudaraku, kita harus peka. Memang kita bisa melihat tanda-tanda zaman. Sangat mungkin Tuhan akan segera datang dalam pengangkatan di awan-awan permai. Tapi juga kita tidak akan mengacu hanya kepada hal itu. Kita akan menantikan Tuhan dengan sukacita, dengan cara menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Dan waktu saya dan saudara menyelesaikan pekerjaannya itu, sebenarnya di setiap kesempatan kita bisa melihat Tuhan datang. Saya sebagai hamba Tuhan, saya juga kadang-kadang tidak menyangka tiba-tiba Tuhan utus orang-orang yang dari tidak kenal Tuhan sama sekali mencari Tuhan ketemu saya. Saya harus memenuhi apa yang memang dia butuhkan. Memperkenalkan Kristus, memperkenalkan jalan keselamatan, dan dia menerimanya. Dan kemudian diselamatkan. Ada orang-orang yang ingin mendapatkan hidup yang baru dan sebagainya. Menantikan kedatangan Tuhan adalah kesempatan untuk tetap melakukan pekerjaannya dengan setia. Dan waktu kita didapati setia, dia berjanji akan mengangkat kita sebagai pengawas-pengawas. Tapi kalau ada anak Tuhan, ada pelayan Tuhan, menantikan Tuhan hanya justru fokus kepada diri sendiri, hanya masuk dalam ketakutan, hanya masuk dalam kebutuhan hidupnya sendiri, hanya masuk fokus hanya untuk diri sendiri. Dia tidak melakukan pelayanan yang seharusnya dia lakukan. Tuhan berkata, sama dengan orang-orang munafik
Tuhan akan membinasakan orang yang seperti itu. Ini perkataan Tuhan. Paling tidak Bapak Ibu Saudara bisa mengerti alur pikiran Tuhan. Ingin kita jadi berkat, ingin kita jadi saksi, ingin kita jadi terang. Tuhan pasti datang. Dan sebelum kedatangan Tuhan dalam pengangkatan, ketika orang-orang lain, utusan-utusan Tuhan datang melalui orang-orang yang memerlukan pertolongan kita selesaikan, kita layani, kita akan tolong. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu sangat menuntun kami. Kami tidak perlu takut tentang rapture, pengangkatan. Sebab itu adalah hari di mana Engkau akan membawa kami kepada kemuliaan yang penuh sukacita. Yang penting adalah waktu kami hidup sekarang, kami lakukan apa yang Kau inginkan untuk kami lakukan. Engkau bisa datang kapan saja lewat orang-orang yang memerlukan pertolongan. Biarlah kami peka Tuhan. Bila kami diuji dalam hal seperti itu, kami akan lakukan sesuai dengan tuntunan-Mu. Berkati jemaat minggu ini, jadikan mereka baru pikirannya, kuat semangatnya, besar imannya. Sebab setiap hamba yang baik akan diberi kekuatan, akan diperlengkapi, akan dicukupi oleh Tuhan. Sehingga semua pekerjaannya akan selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, gereja kami ke dalam tangan dan berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan dan berdoa. Sekarang tiba waktunya kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Hanya dalam Yesus ada kekuatan. Hanya dalam Yesus ada keselamatan, ada pengampunan, ada jalan keluar buat setiap persoalan kita. Jadi mari siapkan unsur-unsur perjamuan kudus dan dibagikan kepada masing-masing anggota keluarga. Saya akan menunggu, silakan dibagi. Dan nanti para ayah akan memimpin, meneguhkan sebagai imam di tengah keluarga. Semua kita akan terima perjamuan kudus hari ini. Apabila sudah siap, saya undang semua jemaat yang bisa berdiri, berdirilah di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama dengan iman. Mari angkat roti saudara, yang pertama roti dulu. Semua mari kita berdoa dan ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti ini sebagai tubuh-Mu yang disalibkan bagi kami semua, supaya kami diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Hidup kami diberkati di bumi ini. Kami dijagai oleh para malaikat, dijauhkan dari celaka, mara bahaya dimanapun kami berada. Kami percaya segala penyakit sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. Kami percaya segala penderitaan, kesengsaraan, kekacauan, kegagalan, kemiskinan sudah dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Semua sudah selesai. Kami menerima roti ini sebagai tubuh Yesus yang membuka berkat yang baru bagi hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus yang penuh kuasa. Amin. Haleluya. Saudaraku, sekalipun kita hanya secara lahiriah memakan sekeping roti, tetapi secara rohaniah itu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Di dalam Dialah kita mengalami seluruh kemenangan dalam perjanjiannya yang kekal. Amin. Sekarang mari kita angkat anggur kita sama-sama. Kita berdoa kembali sama-sama dan ikuti kembali saya dalam berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat anggur ini sebagai darah-Mu
darah perjanjian yang ditumpahkan di kayu salib supaya dosa kami diampuni dan disucikan. Hidup kami diubahkan seperti Engkau. Kami percaya darah Yesus adalah pagar perlindungan ilahi bagi setiap kami. Apapun rancangan yang jahat, serangan dari setan-setan saat ini digagalkan, dibatalkan, dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Kami menerima anggur ini sebagai darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadi saudaraku, mari percaya saudara dan saya tinggal dalam Tuhan Yesus. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Namanya nama di atas segala nama yang berkuasa. Mari kita berjalan dalam berkat Tuhan setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita sudah menerima segala berkat dari Tuhan. Dan sekarang waktunya kita akan mengembalikan sebagian berkat Tuhan sebagai bukti iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan kita serahkan itu kepada gereja kita untuk pekerjaan Tuhan yang ada. Dan saudara, yang terpenting di hadapan Tuhan adalah bagaimana kita ini memberi dengan iman, dengan tulus ikhlas. Sebab kata Tuhan, orang yang menabur akan menuai. Kalau kita memperhatikan pekerjaan Tuhan, masakan Tuhan tidak memperhatikan kebutuhan keluarga kita. Mari kita beriman sama-sama, dan waktu kita memberi persembahan, itu adalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Beri kepada Tuhan yang terbaik saudaraku. Sebab dialah dan dari dialah semuanya yang ada pada kita. Kalau sudah disiapkan, semua saya ajak angkat amplop persembahannya dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kalau kami memberi persembahan, itu hanya atas dasar ketaatan saja kepadamu. Kami percaya memang sudah sepatutnya demikian. Engkau sudah membuktikan kasih setiamu. Dan kami juga membuktikan kesetiaan kami lewat kekudusan hidup, lewat ibadah, dan juga persembahan keuangan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya teruji bahwa kami cinta Tuhan dan bukan cinta uang. Tuhan, berkati persembahan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Lipat gandakan hasil-hasil pekerjaan mereka. Sebab Engkau berjanji orang yang taat, orang yang setia, Engkau akan mengangkat mereka jadi pengawas-pengawas. Tuhan, inilah persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai saat ini. Dan kita akan bersama-sama menerima doa berkat. Jadi saudara, saya undang sekali lagi, mari berdiri bersama-sama, arahkan hati dan iman kepada Tuhan, kita terima doa berkat sehingga hidup kita dan keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Mari semuanya angkat tangannya. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Kasih karunia dan cinta Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus-Nya yang memberi kita hikmah dan kuat kuasa, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya akan terjadi dalam hidup kita. Kita diberkati dengan berlimpah-limpah, diperluas daerah kita. Tangan Tuhan membuat kita berhasil dan dijauhkan malapetaka dari hidup kita supaya kesakitan jangan menimpa kita. Semua ini menjadi tanda mujizat di antara kita sampai anak cucu kita, sampai Maranatha Tuhan datang untuk selama-lamanya. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya dan diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Amin. Syukur
Tuhan Yesus memberkati. Amin.